RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, sore hari ini di hari ini Jumat tanggal 13 Juni 2025 kita bersama di acara Mozaik Indonesia untuk segmen investasi. Dan narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi, yang akan kita ajak ngobrol mengenai segmen investasi sore hari ini sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Narasumber kita Dr. Deriansah Putra Jaya MSI, akademisi dan pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Tema sore hari ini adalah peran investor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Nadia. Sehat ya. Bagaimana aktivitas hari ini? Luar biasa Kak Dery, tidak ada hambatan apapun, semuanya lancar? Ya, lancar Mbak. Lancar saja ya? Walaupun cuaca panas, tetap lancar. Tetap lancar, karena itu menambah semangat juga ya. Kalau cuaca hujan juga agak sedikit malas gerak gitu. Baik, Pak Dery, hari ini kita berbicara soal segmen investasi, peran investor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, sebelum ke tema kita ingin tahu dulu nih perkembangan kalau di Sumatera Selatan menurut pengamatan Pak Deriansah sendiri, ini bagaimana geliat investasi di Sumatera Selatan ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Nadiar. Iya. Saya sapa dulu ini pendengar setia Radio Pro 1 RRI Iya, dimanapun berada. RRI Palembang. RRI Palembang dimanapun berada. Baik, cukup menarik tadi kalau kita amati terkait dengan investasi ini ya. Karena salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Sumatera Selatan itu adalah adanya investor. Iya. Investor ini tentunya orang yang melakukan investasi di suatu wilayah ya, misalnya Sumatera Selatan. Nah, kalau saya amati sekarang untuk investor di kita di Sumatera Selatan ini belum terlalu kelihatan ya, bahkan nasional juga kelihatan dari pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi kita saat ini melambat Mbak Nadiar. Pertumbuhan ekonomi awalnya di 2024 Desember itu sekitar 5,2%. Nah, sekarang melambat di Q1 2025 itu sekitar 4,8%. Nah, itu artinya kurang gerak juga investasi di wilayah-wilayah apa terkendala di efisiensi anggaran kalau kita berbicara sektor pemerintah yang mengalokasikan anggaran. Tapi niat kita bagaimana kita mengajak investor tentunya penanam modal asing, perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri seperti itu. Baik, jadi ada penurunan walaupun angkanya nggak nyampe 1% ya Kak Dery ya. Ya, terjadi penurunan. Nah, kita ke tema ini peran investor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, ini bagaimana suatu daerah itu bisa menarik para investor? Ini seperti apa? Ya. Faktor apa saja nih Pak Dery? Ya baik, tentunya investor ini sangat diperlukan oleh suatu daerah. Kita lihat Sumatera Selatan dengan 18 kabupaten kota ini berlomba-lomba mencari investor, apalagi di era Presiden Prabowo ini. Iya. Jadi memang harus ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Luar biasa, Pak Prabowo ini dia menargetkan pertumbuhan ekonomi itu menjadi 8% walaupun di tahun 2028 katakanlah ya. Nah, sekarang saja kita menurun. Nah, ini harus berlomba-lomba kepala daerah untuk mencari para investor. Nah, yang menjadi kata kunci dalam ketertarikan investor di suatu daerah itu yang pertama adalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Nah, itu yang faktor utama ya. Ya, betul Baik. Mbak Nadiar. Jadi hukum dan regulasi kebijakan ya. Jadi kepastian hukum dan regulasi ini bisa terkait dengan perizinan yang tidak berbelit-belit. Nah, kita seringkali lihat pada saat investor udah masuk sekali udah muncul
Kemudian kedua muncul, ketiganya ngilang, Mbak Nadia. Tiba-tiba mungkin Ada apa gitu? Iya, sama seperti di Kota Palembang, banyak hotel-hotel yang udah 3 lantai, 4 lantai mangkrak. Nah, Iya, nggak bergerak lagi. iya, artinya ada permasalahan hukum mungkin dari sisi legalitas tanah, perizinan, hak milik ya, Iya. ataupun kontrak kerja dan konsistensi kebijakan yang harus dimantapkan. Nah, itu yang pertama ya. Ya. Kemudian yang kedua itu berbicara infrastruktur dasar. Nah, kalau kita berbicara infrastruktur dasar itu wajib harus ada seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air, jaringan dan internet itu harus ada. Nah, kenapa di Tanjung Carat ya, Mbak Nadia? Pelabuhan Tanjung Carat itu sudah berapa kali gubernur itu tidak terjadi investasi yang diimpikan. Iya. Harusnya sudah ada international port ya, pelabuhan internasional yang besar yang bisa mengakomodasi mobilisasi logistik ekspor ya, baik dalam dan luar negeri. Nah, karena apa? Karena pelayanan infrastruktur dasarnya belum ada. Kalau kita lihat jalan sudah ada, tapi mungkin listrik dan air belum terfasilitasi dengan baik. Internet mungkin juga. Internet juga, apalagi kita di era digitalisasi ini semuanya akses pakai Digital. internet, digital Mbak Nadia. Baik. Kalau di kota udah mulai nih Mbak Nadia, Pak Ratu Dewa udah mulai pasang titik-titik internet Wi-Fi gratis ya. di Ya. beberapa Lumayan banyak juga 50 titik ya kabarnya. Iya, harus tuh Mbak, 50 titik. Jadi kalau 50 titik itu kan memang para Gen Z, kemudian kita semua bisa menggunakan WiFi dalam bentuk mengakses informasi dan lain sebagainya ya. Iya. Seperti Oke. itu Mbak. Baik, itu yang faktor mendasar infrastruktur juga ya menentukan seperti jaringan internet, air, listrik, kemudian juga pelabuhan. Nah, termasuk logistik mobilisasinya juga nih, Pak Dery. Betul. Jadi dengan kenapa Pak Jokowi waktu periode beliau presiden dia fokus kepada infrastruktur, karena infrastruktur ini tujuannya memang menggerakkan mobilisasi. Jadi dengan adanya jalan tol yang ke misal Palembang Lampung, nah itu mempercepat mobilisasi logistik pengangkutan produk-produk sumber daya alam kita yang ada. Misalnya CPO kelapa sawit ya Mbak ya. Ya. Tidak harus muter 12 jam dengan 5 jam walaupun ada biaya berbayar tol, tapi tetap dilakukan dengan baik ya, dan lebih cepat sampai gitu kan. Baik. Jadi ini poin-poinnya sangat menentukan untuk menarik investor datang ini ya, Pak Ya, Dery ya. betul. Baik. Kemudian juga kalau untuk ketenaga kerjaan sendiri, apakah ini juga menjadi faktor penentu ini, Pak Dery? Ya, salah satu faktor yang sangat support juga dalam menarik perhatian investor itu adalah ketersediaan ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ini artinya ada jumlah tenaga kerja yang cukup, kemudian upah kita yang kompetitif, kemudian kualifikasi yang sesuai dengan yang diminta oleh investor. Nah, itu sangat diperhatikan. Tapi kalau bicara tenaga kerja, Mbak Nadia, itu sangat penting karena kita banyak pengangguran, Mbak Nadia. Ada yang PHK ya Mbak Nadia ya? Iya, besar-besaran juga ya. Saya lihat di data ya, di data nasional, angka pengangguran Indonesia itu sudah mencapai 7,8 juta ya orang. Untuk tahun 2025. Nah, di Sumsel ini angka pengangguran cukup tinggi juga ya, terutama di Palembang ini agak tinggi. 55.000 ya yang masih mencari pekerjaan. Artinya antara pencari lamar pekerjaan dengan yang investor yang tersedia itu tidak seimbang. Baik. Kebanyakan yang mencari lamar, perusahaannya sedikit. Sedikit, Nah, itu. banyak yang mencari gitu. Iya, betul. Baik. Oke. Nah, faktor-faktor seperti ini bagaimana biar mereka bisa kualifikasinya sesuai dengan harapan para investor ini, Kak Dery? Ya, kualifikasi sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dari investor itu, khususnya dinas ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu dia punya balai latihan kerja. Balai latihan kerja ini bagaimana memberikan skill yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi permasalahannya begini Mbak Nadia, BLK kita ini sudah bagus melatih tenaga kerja. Permasalahannya perusahaan investornya belum ada ini Mbak. Nah, Jadi sudah dilatih? belum ada. Harusnya harus sinergi. Jadi sudah dilatih, skillnya sudah ada. Nah, tapi perusahaan yang ingin menampungnya itu sudah siap. Sudah Jadi, siap. balance ya antara yang diciptakan dengan yang menerima ya.
Jadi semuanya itu harus ada kaitannya juga ya Pak Dery ya. Ya, betul Baik. dengan pekerjaan. Baik, pendengar silakan yang mau bergabung acara kita Mozaik Indonesia segmen investasi bisa Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 Palembang dan di line WA 0821 7927 9090 atau line telepon kita di 369977. Baik Pak Dery, kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi kebersamaan kita di Mozaik Indonesia sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali pendengar, sudah informasi yang satu ini. Hai Susi, kamu sudah tahu tentang investasi? Hai Dewi, investasi. Belum tahu Dewi, emangnya apa sih? Investasi itu menabung dengan cara yang lebih cerdas. Uang yang kita simpan bisa bertumbuh, jadi kita punya tabungan lebih banyak di masa depan. Tapi bukannya berinvestasi itu beresiko? Memang ada risiko, tapi kalau kita belajar dan memilih dengan hati-hati, risikonya bisa kita kelola. Yang penting jangan buru-buru dan mulai dari yang aman. Jadi, kalau aku mulai dari sekarang, masa depan aku bisa lebih baik. Benar sekali, mulailah dengan langkah kecil dan terus belajar. Investasi adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang. Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Bohong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong. Pendengar, masih kita lanjutkan kembali Mozaik Indonesia segmen investasi sore hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang karena informasi dan inspirasi. Bersama narasumber kita yang akan terus kita ajak ngobrol sampai nanti pukul 16, Dr. Deriansah Putraja MSI, akademisi dan juga pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan. Kita berbicara mengenai peran investor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Baik, untuk Pak Dery kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita hadirkan beberapa titik poin yang menentukan penarik investor untuk datang ke Palembang. Stabilitas untuk suatu daerah itu bagaimana tuh Pak Dery? Apakah menentukan juga keamanan dan lain-lainnya? Ya. Ya. Baik, ya kita masih berlanjut ya Mbak Nadia, terkait dengan ketertarikan investor dalam menginvestasikan di suatu wilayah. Iya. Nah, tentunya salah satu faktor juga yang sangat penting adalah terkait dengan stabilitas politik dan sosial. Betul. Apa itu yang dimaksud stabilitas? Itu terkait dengan resiko konfliknya rendah. Tapi kalau di Sumatera Selatan kan zero konflik, Mbak. Alhamdulillah Nah, ya. yang anehnya wilayah timur ini Mbak yang sering konflik, tapi investor pada datang. Datang ke sana gitu. Seperti nikel kan? Iya. PT GAC Yang lagi Nikel, jadi yang lagi trending ini trending PT sekarang. GAC Nikel. Wilayahnya wilayah yang ekstrim lah ya, baik dari sisi kontur wilayah, budaya dan
sering terjadi ribut ya, kerusuhan. Tapi investor lebih fokus ke sana karena apa? Sumber daya alamnya, Mbak Nadiar. Nah, Iya. sumber daya alam ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah di suatu wilayah. Nah, ini saya apresiasi nih beberapa bupati-bupati di Sumatera Selatan ini cukup bagus ini, Pak. Saya lihat Pak Askolani ya, Bupati Banyuasin sudah mulai menggait investor ini untuk investor dari Jepang kalau nggak salah untuk hilirisasi kelapa ya. Jadi selama ini Kelapa kelapa ya, itu akan benar. dijadikan hilirisasi untuk bahan bakar aftur ya. Nah, ini cukup bagus nih, Mbak. Suatu Terobosan, terobosan yang iya. bagus kaitan dengan hilirisasi, bagaimana kelapa itu tidak diekspor dalam bentuk bulat ke Thailand dan lain, tapi kita hilirisasi dengan nilai jual added Yang lebih value tinggi ya yang lebih pasti, tinggi. Nah, itu iya. yang paling penting. Jadi kalau nilai itu jualnya tinggi, walaupun ada kebijakan impor tinggi, kebijakan ekspor tinggi di kita ya, seperti Donald Trump yang diterapkan, kita tetap memiliki nilai jual yang tinggi di produk kita. Nah, itu di Banyuasin ya. Nah, tadi Mudah-mudahan saya- akan dicontoh juga buat daerah lain gitu. Iya, daerah lain tadi saya pantau di berita, Mubah ya, saya lihat Si Banyuasin. Pak Toha ya, bagus juga, sudah banyak sekali mengundang investor dari Rumania dalam upaya menjajaki kerjasama, misalnya perkebunan kelapa sawit, pabrik ya. Nah, dan itu memang tidak lepas dari kepala daerahnya, Pak. Kepala daerah ini memang kalau yang dia bawa-bawa pengusaha ini, Mbak, backgroundnya Pasti nah, dia biasanya, kan iya, berpikirnya dia arah banyak ke- banyak berteman dengan investor. Kadang dia bagus. Jadi dengan investasi tadi maka dia akan meningkatkan pendapatan asli daerah, akan menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan juga inflasi ya. Inflasi terjaga, daya beli konsumen itu tetap kuat walaupun harga tinggi, inflasi naik ya. Nah, tapi tetap mampu daya beli kita. Berarti pemerintah itu harus ada sinergi yang baik gitu ya, Pak Dery. Iya. Iya. Jadi pemerintah harus memiliki sinergi yang baik antara masyarakat, kemudian pelaku usaha dan juga pemerintah. Jadi memang konsepnya itu seperti itu loh, Mbak. Ada government, kemudian ada pengusaha, pelaku usaha ya. Iya. Dengan juga sektor-sektor lain yang dikolaborasikan dalam membangun suatu daerah. Nah, itu peran pemerintah untuk melakukan pendekatan, termasuk jenjang tingkat pendekatannya, misalnya dari kabupaten ke provinsi dan juga ke pusat. Iya. Nah, seperti itu, Mbak. Baik. Baik, pendengar persatu, sekarang sudah masuk waktunya untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangka amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar silakan yang bergabung bertanya langsung dengan narasumber kita Dr. Deriansah Putraja MSI berkaitan dengan tema hari ini yang berkaitan dengan faktor penentu untuk para investor untuk tumbuh di perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Baik, kalau kebijakan publik sendiri seperti apa nih Pak Dery? Apakah ini benar juga menentukan ketika untuk berinvestor ke Palembang khususnya ini, Pak Dery? Ya, sangat menentukan, Mbak Nadiar, karena kebijakan publik ini membuka ruang-ruang kemudahan ya, Iya. ruang-ruang kemudahan terkait dengan pelayanan, pelayanan yang Service baik, lah ya. service. Jadi one stop service Iya. for investor. Nah, Baik. jadi dia melayani investor misalnya dalam melengkapi persyaratan pembukaan perusahaan, kemudian juga terkait dengan infrastruktur dasar yang harus dilengkapi. Nah, ini penting. Pelayanan publik, bagian dari kebijakan publik ini yang harus menerapkan. Nah, mungkin sudah diterapkan dalam bentuk digitalisasi ya, sehingga mudah, Mbak ya. Iya. Kalau jadi rata-rata udah digitalisasi semua ini, Mbak. Semuanya. Ya, seperti di Tanjung Carat ya, pelabuhan internasional yang diiming-imingkan harus besar jadi ya bangunnya, itu harus dilengkapi benar, Mbak, dengan ya itu tadi katakanlah fasilitas dasar air, kemudian listrik ya, termasuk internet. Nah, itu harus membangun suatu ekosistem wilayah dalam membangun suatu daerah. Baik. Masih kebijakan publik ini Pak Dery. Ya, betul. Seberapa pentingkah atau kebijakan seperti apa nih yang diharapkan sehingga bisa dikatakan para investor tuh bisa benar-benar nyaman, bisa tidak ada kekhawatiran ketika menanamkan investasinya di Kota Palembang khususnya nih Pak Dery. Ya, jadi tentu selain pelayanan tadi, Mbak ya, pelayanan dasar tadi, pemerintah juga dalam hal ini bisa membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk
bisa akses pasar ya. Akses pasar. Membuka ruang pemasaran dari sisi perdagangan ya, misalnya pelabuhan internasional di Tanjung Carat itu katakanlah pelabuhan internasional. Nah, kita harus bisa mengakomodasi mungkin daerah-daerah luar atau kabupaten yang akan melewati ini. Jadi kebijakan dalam bentuk regulasi-regulasi ya, regulasi kemudahan termasuk insentif investasi, Mbak ya. Jadi misalnya insentif tadi investor ini diberikan pajak yang rendah, ada semacam apa namanya, kalau dulu tax amnesty, Mbak ya. Sekarang Mungkin orang kebijakan insentif lah ya, Iya, insentif diberikan. kemudahan pajak bagi para investor, Iya. insentif fiskal ya, kemudian juga kemudahan impor bahan baku, alat produksi ya. Nah mungkin investor ini karena dia akan menggerakkan ekspor perlu bahan baku tambahan. Nah tapi kalau bahan baku seperti yang saya bilang tadi di Banyuasin, kelapa misalnya, kita sudah banyak nih Mbak produksi kelapa. Nah tinggal kita pabrikannya ya, produksi pabrik yang harus kita lengkapi infrastrukturnya seperti itu. Masih berkaitan dengan akses pasar ini Pak Dery, mungkin kalau kaitan dengan akses logistik global, kemudian zona ekonomi khusus yang kita singgung tadi ini seperti apa juga nih Pak Dery? Ya. Ya, terkait ekspor ya, ekspor dengan adanya ekspor keluar, maka memang produk-produk kita itu tidak mentok di dalam daerah ya. Daerah. Jadi kita melakukan hilirisasi, kemudian ada nilai tambah, kemudian ketika kita ekspor keluar maka harganya lebih mahal ya. Nah itu kebijakan yang diberikan dalam bentuk layanan mobilisasi logistik ya di pelabuhan ya, termasuk kawasan ekonomi khusus (KEK) ya. Kawasan ekonomi khusus ini tidak hampir sama dengan kita bilanglah proyek strategi nasional ya. Jadi nasional itu bisa menjadi andalan proyek strategi nasional kawasan ekonomi khusus untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah karena dia terkoneksi ke beberapa infrastruktur dasar, misalnya ke jalan tol Mbak. Jadi dari jalan tol Kapal Betung sangat mudah, misalnya dari daerah-daerah Muara Enim, ya Batubara, itu terakses ke pelabuhan internasional. Misalnya juga rel kereta untuk batubara. Nah itu memudahkan para investor untuk menjual dalam hal akses pasarnya Mbak ya, mobilisasi pergerakan barang dan logistiknya. Iya, baik. Kemudian kalau lanjut ke insentif investasi, katakanlah dengan pajak yang rendah, tadi disinggung juga sama Pak Dery, pajak rendah, kemudian insentif fiskal, kemudian impor bahan baku. Nah ini seperti apa nih Pak Dery? Kalau insentif investasi itu pasti harus kita terapkan ya. Tentu kita ini kan ada selain memang pajak yang nasional ya, kita ada pajak daerah Mbak ya. Nah pajak daerah ini ada kewenangan regulasi dari pemerintah daerah dalam memberikan diskon dan kemudahan lah ya, kemudahan urusan bisa dilakukan secara digital ya misalnya. Nah pemerintah harus hadir dalam pemberian insentif investasi ini karena ini akan memberikan suatu daya tarik sendiri bagi investor, termasuk tadi katakanlah bahan impor ya. Bahan impor itu kalau kita lihat memang kadang-kadang banyak aturan-aturan terkait dengan keluar masuknya ya Mbak ya. Jadi mungkin dari sisi angkutannya ya atau pelabuhannya, nah itu dimudahkan. Nah, kadang orang agak repot juga dikaitkan dengan pelabuhan ini ya, karena bongkar muatnya kadang-kadang agak ribet. Nah seperti itu. Nah ini dimudahkan. Makan waktu yang lama gitu, Pak makan Dery. waktu yang lama seperti di Tidak efisien gitu. Tanjung Priuk ya, pernah menumpuk Mbak ya, macet karena termasuk mungkin lalu lintas juga Mbak, lalu lintas jalan yang harus diperhatikan juga di wilayah sekitar zona-zona ekonomi khusus seperti itu ya. Kalau alat-alat produksi kita sendiri, para pelaku usaha, menurut Pak Dery sendiri sudah menunjukkan ada peningkatan nggak arah kayak lebih baik dari sebelumnya nih Pak Dery? Termasuk juga misalkan fasilitas siap pakai, kemudian juga sewa lahan yang bisa dikatakan murah yang bisa dimiliki para investor gitu. Ya, kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan ya terkait dengan alat produksi ini ya cukup bisa dimanfaatkan dengan baik lah para calon investor ya. Karena kalau kita lihat untuk di wilayah-wilayah yang masih luas ya dan berkembang, katakanlah kita ini ingin membuat titik pertumbuhan ekonomi baru Mbak, seperti IKN Mbak. Nah, IKN itu bagus sekali sebenarnya IKN Mbak. Kalau kita cerita IKN, wilayah yang baru dikembangkan menjadi istana ya, kepresidenan,
itu akan memberikan dampak yang baik Dampak. kepada daerah wilayah-wilayah penyangganya ya. Khususnya ada di sekitar sana Di ya. sekitar sana, di kabupaten dan juga provinsi sekitar sana. Dan itu pasti terjadi pertumbuhan ekonomi dan inflasinya baik kan. Ya. Hanya saja belum dicoba ya Mbak ya. Ya. Mudah-mudahan. Nah, kalau di Sumatera Selatan seperti itu sangat penting juga karena alat produksi kita dan sewa lahan murah masih banyak ya karena lahan-lahan kita cukup luas untuk berinvestasi. Misalnya di Tanjung Api-Api saja udah banyak sekali lahan kosong. Belum lagi di Oki misalnya Mbak ya. Ya. Kita ini ada berbagai macam sektor sumber daya alam Mbak. Ada sektor perkebunan, ada pertanian, ada maritim, laut ya. Nah, itu sangat penting bagi investor untuk menggaitnya ya. Nah, kita kenal ada namanya green economic, Mbak, ekonomi hijau. Ekonomi bagaimana pertumbuhan ekonomi, investor masuk itu dengan menjaga ramah lingkungan, kemudian berkoneksi dengan budaya, sosial, wilayah sekitarnya. Nah, ada juga ekonomi biru, Mbak Nadir. Ekonomi biru. Blue economic ya. Ekonomi biru itu ekonomi yang lebih fokus kepada sumber-sumber daya laut. Nah, kita lihat kan banyak sekali nih, Mbak. Misal di Oki itu ada pantai timur ya. Pantai di wilayah timur. Oki ya. Nah, itu banyak sumber-sumber daya laut yang harus dibenahi infrastrukturnya ya. Karena kalau dia tidak dibenahi infrastruktur, maka dia akan langsung menjual ke Jakarta, luar ya. Iya. Nah, tidak masuk ke wilayah kita sehingga PAD-nya tidak masuk. Nah, seperti infrastruktur seperti itu harus Berarti ini harus support. kejelian dari pemerintah daerah di sana juga Pak Dery. Betul. Iya. Jadi bupati dalam hal ini harus bisa melihat kondisi-kondisi sumber daya alam yang bisa dimaksimalkan, bukan dari sektor perkebunan, pertanian, batubara, migas, mungkin dari sumber daya laut dan perikanan. Nah, banyak sekali itu, Mbak. Baik, itu mungkin prospek yang lebih Besar. menjanjikan ya, Iya, Pak Dery. iya. Silakan pendengar, masih ada waktu bersama kita di Mozaik Indonesia segmen investasi di channel YouTube Pro 1 Palembang dan line telepon kita di 369927. Kita coba terima dulu Pak Dery di line telepon. Selamat sore. Selamat sore Mbak Nadia. Iya, dengan Pak Zakaria kah? Iya betul sekali. Iya, silakan Pak Zakaria, ada Pak Deryansah ini. Selamat sore Pak Dery. Ya, ini Selamat Pak, sore. Pak Zakaria nih Pak Pak Dery. Zakaria. Iya. Iya gini Pak Dery ya, saya dengar kabar dulu di sekitar Sungai Lais dulu ada untuk pengembangan dari pelabuhan. Katanya sudah siapkan lahan sekian puluh hektar. Apakah investor atau mau menjalankan perluasannya atau seperti apa gitu ini pengembangan daripada di sekitar Sungai Lais itu atau kemudian kita pelabuhan ekspor. Dan saya kira juga dari situ mungkin bisa dikembangkan, bisa dilintasin wilayah tembusan ke Pangkalan Balai. Jadi jalannya bisa jadi ring road mungkin. Iya, Ya. iya, baik. Jalannya bisa lebih bagus. Gitu. Berarti ini pengamat juga nih Pak Zakaria ya, mengikuti perkembangan Lanjutannya gimana gitu? Iya. Jadi tahu ininya. di Sungai Lais ya. Ya, dari Sungai Ya, Lais. sangat sayang ada investasi seperti itu yang tidak digunakan dengan maksimal ya Pak Zakaria ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zakaria. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Dery silahkan ditangkapi dulu. Baik, Pak Zakaria. Pak Zakaria ini mengamati juga Pak, Iya, pergerakan investor. bukan hanya lagu dia. Iya, pergerakan investor di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, Sungai Lais itu di daerah arah ke Pangkalan Balai tadi ya Pak ya? Iya, betul. Maksudnya arah Pangkalan Balai. Nah, memang dulu kan pernah kita dengar karena keterkaitan dengan pelabuhan Tanjung Api-Api dulu Mbak ya. Nah, sekarang namanya pelabuhan Tanjung Carat. Tanjung Nah, itu Carat. akan dibuat memang jalan tol ring road ya. Saya dengar juga itu. Ada langsung masuk dari pelabuhan ke Pangkalan Balai. Nah, memang Balai. tahun 2025 ini kita lihat bahwa Tanjung Carat itu menjadi proyek strategis nasional yang akan dikembangkan dan tentu itu akan memberikan dampak di lingkungan sekitarnya Pak Zakaria. Misalnya terbentuknya infrastruktur jalan yang baru ya. Selama ini kan jalan dasarnya sudah ada tapi mungkin kemungkinan bisa ada jalan tol ring road yang langsung tembak ke pelabuhan karena itu akan mempercepat akses mobilisasi logistik barang. Nah,
apalagi kalau di wilayah sana mungkin banyak ya terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Iya, Ya. Sungai Lai Mungkin juga terkenal dengan hasil ikannya nih ya, Pak Dery ya. ikan dan ya, CPO ya, nah, CPO perkebunan ya. juga. Jadi untuk wilayah-wilayah yang seperti itu Pak Zakaria mungkin nanti bisa dibangun pelabuhan-pelabuhan yang terkoneksi langsung dengan pelabuhan internasional dan juga mungkin pelabuhan-pelabuhan kecil yang akan menampung hasil-hasil logistik. Nah, termasuk mungkin pemberdayaan dari sektor sumber daya lautnya ya. Iya. Nah, seperti itu Pak Zakaria. Baik, terima kasih Mbak Zakaria yang dari Kenten sudah bergabung di Mozaik Indonesia. Baik pendengar, masih ada waktu, silahkan di line telepon dan juga channel YouTube. Anda bisa like dan komentar di channel YouTube kita Pro 1 Palembang. Baik Pak Dery, kita beri kembali Pak Dery nanti Ya, sampai ya. pada segmen penutup kita di Mozaik Indonesia. Baik pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara. Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjut kembali Mozaik Indonesia segmen investasi bersama narasumber kita Pak Dr. Deryansah Putrajaya MSI. Baik Pak Dery, ini sudah hampir berakhir pukul 16. Masih kita bahas mengenai segmen investasi tentang bagaimana kita untuk atau juga menarik investor ke Indonesia atau ke Palembang khususnya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kita kaitkan ke tata kelola pemerintah yang efisien. Nah, ini apakah pemerintah daerah yang pro bisnis, kemudian pelayanan yang publik cepat seperti disampaikan Pak Dery tadi, transparan dan lain sebagainya, apalagi kalau kita kaitkan dengan anti korupsi. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan menarik investor ke kita? Ya, terima kasih Mbak Nadiar. Memang salah satu faktor juga yang sangat mendukung terkait dengan ketertarikan investor masuk ke dalam suatu wilayah itu tidak lepas dari tata kelola pemerintahan yang efisien. Nah, tata kelola pemerintahan yang efisien itu apa? Pemerintahan daerah memang yang pro bisnis. Jadi pemerintahan daerah yang pro bisnis artinya bagaimana cara berpikirnya mendatangkan investor itu untuk kesejahteraan masyarakat. Karena indikator dari isu ekonomi kita supaya naik itu tidak lepas dari pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, kemudian inflasi menurun ya, tidak terjadi kenaikan, kemudian juga termasuk pengangguran berkurang. Nah, itu peran dari pemerintah dalam menarik investor dalam kerangka membangun ekosistem itu. Yeah. Nah, kemudian juga
pentingnya pelayanan publik yang cepat. Nah, pelayanan publik sangat erat Jangan kaitan- bertele-tele gitu ya. Ya. Jadi jangan bertele-tele, kaitannya erat sekali dengan pelayanan yang cepat, pelayanan yang tidak lama. Kadang kan kalau dulu lama sekali, Mbak. Kalau sekarang sudah pakai sistem OSS atau pembuatan digital semua ya. Mudah-mudahan lebih cepat Perizinan ya. itu lebih cepat. Termasuk sekarang sudah digital semua. Mungkin Iya, digital semua. terkait dengan katakanlah investor dari luar negeri, Mbak. Dia ingin datang ke sini, pasti dia warga negara asing ya. Warga negara asing itu harusnya kan dia mengurus kitas dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu salah satu contoh yang harus diberikan pelayanan yang cepat. Yang cepat. Kemudian transparan ya, transparan dalam arti bagaimana membangun suatu kerjasama antara pemerintah daerah, investor dan masyarakat itu terbuka ya, terbuka kepada masyarakat dan diketahui, jangan ada ditutup-tutupi sehingga Ada endingnya keyakinan bagus, gitu ya. kan. Sama seperti ya saya ulang lagi nih Mbak, pertambangan nikel yang lagi hot ini ya, karena kayaknya tidak terbuka Mbak, Tidak transparan. terkait dengan perizinan, IUP-nya. Setelah kemudian- seperti ini baru itu Mbak gitu. Nadia, setelah beberapa tahun berjalan, kemudian ada dampak-dampak ke destinasi wisata. Nah ini iya. sudah mulai baru diangkat. Betul, Nah, ke harusnya permukaan gitu. Ya, harusnya di awal supaya bisa diantisipasi dalam bentuk bagaimana membangun ekosistem yang baik. Nah, yang terakhir tuh anti korupsi ya, sangat penting karena ini Iya. orang-orang investor luar, perusahaan modal asing ini ya dia harus fair. Kadang kan takut juga dia Mbak dengan kondisi-kondisi yang sentimen negatif ya. Iya. Nah, jadi dia bisa lari kalau nggak ada kejelasan. Jadi memang anti korupsi termasuk pungli dan lain sebagainya itu harus dibersihkan. Nah, dan Iya. terakhir adalah one stop service untuk investor. Untuk investor. Jadi, kita tidak pernah berhenti untuk memberikan pelayanan kepada investor dalam segala hal, dalam segala perizinan. Pada saat sudah berjalan juga, mungkin dalam memenuhi bahan baku, alat produksi Tetap dan lain dikontrol sebagainya. ya, Pak Dery ya. Jadi monitoring dan pengawasannya tetap menjadi fokus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Baik. Nah, seperti itu Mbak Nadia. Oke, nah saya ke UMKM dulu nih Pak Dery ya. Oke, karena ini UMKM kan sampai sekarang memang rata-rata mempunyai peranan ya. Ya, betul. Apalagi investor juga mungkin tertarik dengan perkembangan UMKM khususnya di Palembang. Apakah ini juga punya nilai jual nih buat para investor nih Pak Dery? Ya, Ya. ya seperti kita ketahui bahwa UMKM ini hampir 90% fundamental ekonomi nasional itu disupport oleh UMKM. betul. Sama seperti di Sumatera Selatan, mungkin hampir disupport oleh UMKM. Nah, investor juga bisa melibatkan dengan adanya investor tersebut, maka akan terbentuk suatu ekosistem ekonomi, pemberdayaan ekonomi lah ya Mbak ya, Iya. katakanlah. Nah, di sekitar situ pasti nanti akan bermunculan UMKM yang baru atau UMKM yang ada bisa naik kelas. Naik UMKM kelas, yang sudah tergabung dalam asosiasi atau ikatan UMKM, wadahnya ya. Komoditas Itu bisa lah ya, Kak, ya. komoditas bisa berkembang dengan baik. Jadi dengan ada investor ini maka akan memancing UMKM. Nah, kita lihat saja kalau seperti dulu dengan ada event, jadi media pembangunan banyak Mbak Nadia. Bisa salah satunya memang yang penting investor. Nah, salah satu juga misalnya bisa kita membangun dengan media sport, tourism, olahraga misalnya seperti Menarik di ya, iya. Gubernur Pak Alex Nurdin dulu dia membangun wilayah itu dia memancing para investor melalui media olahraga internasional. Ya. Bayangkan saja Mbak, banyak yang datang itu dari Raja Arab Saudi, Sultan Brunei, yang orang. Nah, ketika itu berjalan, maka sektor UMKM juga akan terikut Ya. dalam mensuplai apa yang menjadi ekosistem ekonomi tersebut. Misalnya hotel Mbak ya, mungkin banyak UMKM yang berkontribusi terhadap makanan-makanan yang disajikan di hotel. di hotel. Bukan hotel semua, tapi secara tidak langsung UMKM akan memberikan support. Iya. Dan investor akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan UMKM, baik seperti misalnya banyak mall Mbak ya, nah, Iya. juga kan UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner dan lain sebagainya. Seperti Jadi itu. itu UMKM juga bisa memegang peranan penting ya Pak Iya. Dery ya.
Baik. Nah, pendengar silakan, masih ada waktu 10 menit lagi kebersamaan kita bersama Pak Deriansah yang bertanya langsung seputar investasi, bagaimana para investor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Silakan di line telepon di 36997 atau di channel YouTube Pro 1 Palembang dan WA Pro 1 0821 7927 9090. Baik Pak Dery, sambil menunggu pendengar yang lain, ini mungkin ada beberapa contoh kasus bisa diceritakan juga nih Pak Dery tentang mungkin antara infrastruktur unggul, kemudian tadi akses ekspor, kolaboratif pemerintah pusat dan daerah, tentang juga ada di provinsi atau daerah Batam seperti apa nih. Ini bisa menjadi contoh juga nih buat daerah kita nih Pak Dery. Ya, baik. Baik Mbak Nadiar. Jadi ya ini ada studi case di wilayah yang sudah bagus ya, kawasan ekonomi industri, termasuk dengan investasi yang cukup tinggi nilainya ya. Misalnya di Batam. Nah, Batam kalau kita lihat memang para investor tertarik berlomba-lomba tertarik untuk memanfaatkan sumber daya alam di situ untuk mengelola industri. Nah, itu tidak lepas dari sama satunya lagi di Kendal ya, industri park ya. Jadi itu tidak lepas dari hal-hal yang dilaksanakan oleh pemerintah ya. Misalnya dalam bagaimana memajukan infrastruktur supaya lebih unggul ya. Nah, pelayanan dasar tadi ditingkatkan bukan hanya sebatas pelayanan dasar, bagaimana memberikan one stop service, one stop service kepada investor. Nah, kemudian juga ada terkait dengan perizinan yang cepat ya, akses ekspor impor. Nah, itu terkait dengan adanya pelabuhan ya yang lebih cepat untuk mengirim barang yang akan diekspor ya, termasuk peran dari ketiga pihak tadi ya, ada pemerintah, ada masyarakat dan sektor swasta, investor dalam hal ini untuk mempunyai komitmen dan nilai yang tinggi untuk membangun pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Nah, sama-sama saling menguntungkan semua ya. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan laba ya. Masyarakat akan meningkatkan pendapatan, pemerintah juga akan mendapatkan PAD yang lebih baik ya. Dengan PAD yang lebih baik maka akan dapat membangun wilayahnya dengan baik dan dia akan terpilih kembali. Nah, itu ada unsur politiknya juga Mbak Nadiar. Walaupun butuh perjuangan juga ya Pak Dery ya. Betul. Baik. Tadi kalau Batam Kendal seperti itu bisa menarik investor. Nah, mungkin ada nggak kaitan studi banding antar daerah untuk bisa belajar gitu, menggali potensi yang ada? Ini ada nggak kaitannya Pak Dery? Seberapa Jauh, hasilnya gitu? Ya pasti itu Mbak. Jadi dalam suatu pembangunan yang baru ya, atau perkembangan pembangunan itu harus ada studi banding Mbak ya. Betul. Jadi studi banding itu ada dari sisi dalam negeri, ada di luar negeri. Nah, itu melihat contoh-contoh yang memang sudah berhasil. Dan kita terapkan di wilayah kita masing-masing sesuai dengan kemampuan sumber daya alam dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakannya ya. Seperti di banyak contohnya ya yang industri-industri yang bisa kita jadikan studi banding seperti di Batam dan di Kendal. Ya. Baik. Kita coba terima dulu yang telepon kita. Silakan. Selamat sore RRI. Selamat sore RRI dengan Pak Alamsyah. Iya, apa kabar Pak Alamsyah? Baik Mbak Nadia. Iya, udah lama nggak dengar suaranya Pak Alamsyah ya. Biasa terbit pagi nih Pak, sore ya. Iya, kebetulan nih. Iya, sedang mobile. Sedang mendengar RRI. Iya, silakan Pak Alamsyah, ada Pak Dery. Oke, terima kasih Pak Dery. Salam kenal nih. Ya, salam kenal Pak Alamsyah. Menarik ini Pak, memang betul bahwa investasi di suatu daerah itu sangat penting karena investasi itu efek bergandanya banyak Pak, multiplier efeknya istilahnya kan. Ya tenaga kerja, ya pendapatan daerah, ya pajak begitu loh Pak. Nah, cuman yang jadi masalah di Indonesia umumnya yaitu boleh dikatakan belum terlalu ramah investasi dan kita apresiasi pemerintah menuju ke sana itu. Nah, jadi masalah bagaimana pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah daerah menurunkan tingkat ekonomi yang berbiaya tinggi belum efisien atau incremental capital output rasionya gitu loh Pak. Nah ini masih tinggi kan. Nah inilah tantangan kita
pemerintah Republik Indonesia bagaimana ICOR-nya ini semakin baik sehingga investasi terus bermunculan dan masuk. Nah, tentu harapan kita bersama itu, Pak. Itu pendapat kami di sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Alamsyah. Iya, ini keren banget nih. Pendengar setia kita nih Pak Dery. Silahkan ditanggapi dulu Pak Deryan. Baik, terima kasih Pak Alamsyah ya. Bagus sekali masukannya terkait dengan tingginya ya, masih tingginya harga ekonomis lah ya, katakan di wilayah Indonesia dan Sumatera Selatan ya. Nah, itu memang menjadi perhatian yang khusus terkait dengan bagaimana kita menarik para investor. Nah, tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, salah satu ketertarikan dari investor ini memang adanya kemudahan-kemudahan dan semacam insentif lah, katakanlah pajak kita berikan insentif yang murah ya. Kemudian ada lagi lahan ya, kepemilikan lahan, sewa lahan dan lain-lain, atau jual beli lahan diberikan nilai yang cukup rendah sehingga biaya produksinya tidak terlalu tinggi, Mbak. Tidak terlalu tinggi, ini investor akan memberikan dengan leluasa akan menanamkan modalnya di wilayah kita. Nah, kita sangat mengharapkan sekali terkait dengan investor yang masuk ini diberikan kemudahan melalui akses pasar, melalui infrastruktur pelayanan dasar, melalui insentif pajak dan tata kelola pemerintah yang baik, termasuk one stop service investor ya. Nah, itu yang harus kita jaga. Seperti itu Pak Alamsyah. Baik, terima kasih Pak Alamsyah Jakabari yang sedang mau bahas saat ini. Baik Pak Dery, ini sudah waktu kita hampir menutup Mozaik Indonesia sore hari ini. Di penghujung ini mungkin ada pesan atau mungkin ada closing statement dari Pak Deryansah dengan tema kita hari ini, yaitu peran investor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Silakan Pak Dery. Oke, baik Mbak Nadiar, sebagai closing statement ya, saya sangat fokus bagi suatu wilayah. Dalam membangun suatu wilayah itu tidak lepas dari peran investor dalam mengembangkan, menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kita pemerintah saat ini memang banyak efisiensi anggaran ya. Harusnya efisiensi anggaran ini memberikan nilai pengalaman yang cukup baik bagi kita ya untuk melakukan efisiensi. Nah, tapi kita tidak lepas bahwa anggaran itu memang harus disuplai lebih, karena pergerakan pertumbuhan ekonomi itu tidak lepas dari pembangunan sektor-sektor pemerintah di seluruh sektor kementerian ya. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini harus mencari solusi lain. Bagaimana membangun suatu wilayah itu tidak lepas kita mengandalkan sektor keuangan APBN atau transfer daerah APBD. Nah, bagaimana kita mencari investor ini untuk menanamkan modal. Kita punya nilai plus dalam bentuk sumber daya alam ya. Seperti saya katakan tadi, di Banyuasin, di Muratara, di kabupaten kota yang ada di Sumsel ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah ya. Nah, investor harus kita ajak. Nah, caranya tadi kita harus memberikan pemaparan, mapping wilayah kita yang mana yang akan potensial untuk dikembangkan kepada para investor dalam dan luar negeri ya. Jadi pentingnya peran investor ini akan membangun suatu wilayah dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Jadi ketiga komponen tersebut akan memberikan manfaat masing-masing. Tidak ada yang dirugikan, Mbak Nadiar. Jadi pemerintah akan mendapatkan PAD, kemajuan suatu negara, daerah yang metropolis ya, terintegrasi dengan sistem pelabuhan yang internasional misalnya ya. Masyarakat akan mendapatkan pekerjaan, mengurangi pengangguran, pendapatannya naik, sektor UMKM juga akan berkembang di wilayah sekitarnya, dan juga para pengusaha akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan namanya investor yang menanamkan saham dengan tujuan jangka panjang mendapatkan keuntungan. Seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak Deryansah sudah bersama RRI sore hari ini. Semoga sukses ya Pak. Sehat selalu, aktivitasnya berjalan lancar, dan apa yang dilakukan direncanakan akan terwujud nih Pak Deryansah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Deryansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, acara Mozaik Indonesia segmen investasi bersama Dr. Deryansah Putrajaya MSI, akademisi dan pengamat kebijakan publik Sumatera Selatan sudah bersama kita dengan tema sore hari ini, peran investor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih Pak Alamsyah
saja kabarnya juga Pak Zakaria di Kenten yang sudah bergabung di acara Mozaik Indonesia. Dan pendengar sesaat lagi, tepat pukul 16 kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba. Saya Nadia Rosemarkan Bunga, pamit undur di Mozaik Indonesia. Selamat sore dan semoga penuh manfaatnya. Kami tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.